pengecut! Pak Reza, Bapak pasti lagi penat mikirin masalah Bian. Saya sedang berusaha untuk mencari Bian. Saya rasa nggak perlu dicari lagi, Pak. Saya nggak mau dituduh untuk sesuatu yang saya tidak lakukan. Dia harus jujur di depan ibu kamu. Reza dan Mirsa mulai merasakan deg-degan saat mereka itu tak sengaja berdekatan dan bertatap mata ketika di kantor. Sebagai tanda sudah ada perasaan cinta di hati masing-masing. Sebaliknya Ranti makin panas dan terbakar api cemburu hingga penderitaan akan terus dirasakan sebagai karma. Maksud dan tujuan Ranti ingin memiliki Reza sekaligus perusahaan yang dikelola, namun ujungnya malah gagal dan tersingkir dari kehidupan Reza sekaligus tersingkir dari perusahaan jika sudah ketahuan melakukan kerjasama dengan Bian dalam tindak kejahatan. Akan semakin mengenaskan dan miris hidup Ranti. Sebaliknya makin bahagia pula hidup Mirsa ketika sudah dekat dengan Reza dan akan bersatu di alur cerita ke depannya. Lacak latar belakang Mirsa sebelum dia kerja di sini. Baik. Ada apa ya, Mbak? Sebut-sebut nama saya. Adegan saat ini Reza masih nampak sedih ketika berada di kantor sehingga mencoba menyendiri di atas gedung atau rooftop untuk meluapkan rasa kecewa setelah sebelumnya gagal meyakinkan Desi. Rasa kecewa yang dialami dan kesedihan yang dirasakan bukan berarti Reza harus menyerah, namun tetap berjuang untuk bisa menyelesaikan masalah bersama Bian dan Desi dari kejadian masa lalu. Secara bersamaan saat Reza berada di atas rooftop sendirian, di saat itu pula ada Mirsa datang. Tentu hal itu karena Mirsa ingin menenangkan dan mencoba menghibur kesedihan Reza saat ini. Mirsa akan tetap percaya kepada Reza tanpa harus mencari keberadaan Bian. Sebaliknya Reza akan tetap mencari Bian dengan alasan ingin membersihkan nama baik yang sudah difitnah. Mirsa mencoba memberikan dukungan dengan mengatakan Pak Reza tidak perlu lagi mencari keberadaan Bian. Sebaliknya Reza menjawab kalau dirinya tidak ingin jika Bian menuduh Reza melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan Reza sempat menekankan dan menegaskan di depan Mirsa kalau Bian harus jujur kepada Desi sebagai ibunya Mirsa. Hingga endingnya nanti Reza akan bisa sedikit tenang ketika ada Mirsa menemuinya di atas rooftop. Bahkan Reza baper karena Mirsa masih percaya sama dirinya walaupun sebelumnya ada pengakuan palsu dari Bian. Episode selanjutnya Mirsa dan Reza akan tetap menjalankan aktivitas di kantor seperti biasanya. Bahkan mereka akan semakin dekat dan semakin akrab. Tentu hal itu akan memancing reaksi Ranti yang sakit hati dan cemburu buta, sehingga peran Ranti akan sibuk dengan rencana jahat dan liciknya dengan cara memanfaatkan Bian. Sebab Ranti akan menggunakan konflik masa lalu yang melibatkan Bian untuk merusak hubungan baik Mirsa dan Reza di kantor. Lalu apakah rencana Ranti akan berhasil? Tentu saja tidak. Bahkan sebaliknya akan gagal total. Pasalnya posisi Bian saat ini masih di Jakarta, bahkan masih dekat dengan kehidupan Reza. Hal itu karena Ranti melarang Bian kabur setelah sebelumnya menipu Reza. Ranti menahan Bian untuk terus dimanfaatkan dengan cara bersembunyi dan diminta mengganti nomor HP-nya. Itu artinya sama saja Ranti bunuh diri. Alih-alih melarang Bian kabur untuk terus melakukan kerjasama bersama dirinya, namun ujungnya cepat atau lambat kejahatan Ranti akan ketahuan juga oleh Reza. Sebab ada saatnya nanti Bian akan ditangkap dengan cara kasar ketika Reza sudah hilang kesabaran karena difitnah. Sementara itu Reza tidak akan menyerah untuk terus mencari keberadaan Bian dengan cara memerintahkan anak buah untuk mencari dan melacak keberadaannya. Adegan berikutnya, Ranti terus melakukan kerjasama bersama Bian karena Ranti belum puas sebelum Mirsa dan Reza itu berpisah, hingga Ranti akan menjalankan rencana dengan cara menghubungi Bian lewat telepon. Ranti nampak percaya diri hingga terkesan nekat akan menghancurkan hubungan Reza dan Mirsa.
tanpa sadar kalau dirinya sendiri yang akan hancur ketika kejahatan sudah diketahui. Hal itu terjadi ketika Ranti memerintahkan Bian lewat telepon untuk melacak latar belakang Mirsa sebelum kerja di kantor. Sebaliknya, secara tak sengaja, Mirsa mendengar kata-kata Ranti yang sempat menyebut namanya dalam dialog atau percakapan di telepon. Hingga Mirsa pun mendekati Ranti dan mulai curiga serta penasaran. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah rencana jahat Ranti akan diketahui oleh Mirsa atau sebaliknya masih bisa mencari alasan untuk mengelabuhi? Tentu saja Ranti masih tetap ngeles dan tidak akan mengakui kejahatannya, karena dibalik itu semua Ranti masih merasa aman setelah sebelumnya berhasil membuat Mirsa yakin dengan permintaan maafnya. Maka dari situlah ketika Mirsa mulai curiga, maka Ranti akan mencari alasan supaya Mirsa itu percaya sama dirinya. Itu artinya Ranti masih aman untuk sementara, karena kerjasama yang dilakukan bersama Bian terus dilakukan sampai pada akhirnya nanti akan ketahuan juga di alur cerita ke depannya. Entah kapan kerjasama Ranti dan Bian bisa terungkap oleh Reza, namun yang pasti itu akan menjadi akhir dari hidup Ranti yang akan gagal dalam misi memiliki Reza sekaligus perusahaan yang dikelola. Sebab Ranti adalah dalang di balik sabotase yang dilakukan terhadap pengakuan Bian kepada Desi sebelumnya. Episode selanjutnya, di balik kejahatan yang masih dilakukan Ranti, maka itu semua tidak akan mengurangi kebersamaan Mirsa dan Reza yang akan tetap bersatu. Bahkan sebaliknya makin baper untuk bisa saling mencintai satu sama lainnya. Hal itu terbukti dengan adanya Reza dan Mirsa nampak tak sengaja berdekatan saat berpapasan di koridor kantor, hingga terjadi saling pandang di antara mereka. Reza merasakan baper, begitu pula sebaliknya Mirsa juga ikut deg-degan sebagai tanda hilalnya sudah mulai kelihatan, ya kan? Yaitu cinta sudah tumbuh di hati masing-masing, namun masih sulit diungkapkan. Jadi kisah asmara antara Mirsa dan Reza nantinya butuh dukungan seseorang, yaitu Sarah atau Aurel sebagai keluarga Reza. Walaupun Desi masih belum merestui sebagai keluarga Mirsa, namun sepertinya Sarah akan mendukung dan merestui setelah tahu Mirsa adalah wanita baik yang mendonorkan hati untuk Aurel. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya, Ranti mencoba mencari tahu latar belakang Mirsa, sehingga Ranti akan menemukan kebenaran kalau Mirsa adalah mantan istri Radit yang sudah bercerai, sehingga identitas Mirsa akan diketahui sebagai anak kandung Pramana sekaligus saudara tiri Karina. Itu artinya Ranti juga akan tahu kalau kedua anak kandung Pramana pernah menjadi istri dari orang yang sama, yaitu Radit. Tidak hanya Ranti, hal yang sama akan dialami Desi yang mulai tahu ternyata istri kedua Radit, yaitu Karina, adalah anak kandung Pramana yang tidak lain adalah mantan suaminya sendiri. Atau dengan kata lain, Karina anak kandung Pramana bersama istri keduanya. Jadi akan semakin tegang dan seru alur cerita dan adegan berikutnya, karena pada kenyataannya satu persatu rahasia yang masih terpendam akan terungkap. Lalu kapan rahasia dan identitas Mirsa akan diketahui Pramana sebagai anak kandung? Tentu itu masih membuat penasaran, namun akan ketahuan ketika Mirsa itu dan Reza sudah saling mencintai dan akan bersatu di alur cerita ke depannya. Kesimpulan selanjutnya, Reza tidak menyerah, bahkan akan semakin kuat bersemangat mencari keberadaan Bian untuk menangkap. Hal itu karena Mirsa akan terus membantu dan mendukung. Selain Mirsa, Sarah akan ikut menjadi peran baik untuk membantu Reza sebagai saudara kandungnya, sebab Sarah adalah seseorang kakak yang akan memberikan solusi buat Reza. Namun Sarah tidak akan mengganggu keputusan yang diambil Reza untuk masa depannya sendiri, sebab Reza sudah dewasa dan bisa mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan saudara. Itu artinya apapun keputusan Reza, maka Sarah akan mendukung demi kebahagiaan Reza dan Aurel sendiri dalam keluarga. Makin menarik dan seru, jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.